Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga antum selalu dalam kesehatan ya. Semoga juga antum semuanya tetap bersemangat untuk terus belajar dan terus menimba ilmu. Insya Allah pada kesempatan pada siang hari ini, Ustadz akan melanjutkan kembali pelajaran Tsaqofah Islam. Semoga antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada kesempatan hari ini Ustadz ingin memulai pelajaran Tsaqofah Islam pada hari yang sangat luar biasa dengan sebuah kisah, yaitu tentang seorang sahabat yang bernama Salabah Ibnu Hatib Al-Ansori. Siapakah yang sudah mendengar kisah sahabat tersebut? Dia itu hidup di zaman Rasulullah. Adalah salah satu sahabat yang pernah hidup di zaman Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabat ini dalam sebuah kisahnya nanti Ustadz akan menceritakan, yaitu bahwa sahabat Salabah ini dia dalam sebuah kisah hidupnya sangat miskin. Sahabat Salabah ini dikisahkan pernah datang menghadap Rasulullah. Awal-awalnya sahabat ini sebelum datang, suatu ketika sholat itu, sahabat ini buru-buru ingin pulang. Kemudian Rasul memperhatikan tuh, sholat subuh buru-buru pulang. Setiap sholat 5 waktu selalu buru-buru pengen pulang. Kemudian ditanyakan, apakah engkau tidak ingin berdoa dulu? Kan kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kata Salabah, sesungguhnya aku hanya memiliki satu pakaian dan aku bergantian dengan istriku. Sehingga aku ingin segera pulang agar istriku bisa melaksanakan sholat juga, karena pakaian gantian dengan istrinya. Kemudian Salabah ini menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi, ia pun kemudian meminta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahkan rizki atau kekayaan. Namun Nabi Muhammad menolak permintaan yang diminta oleh Salabah. Meskipun demikian, antum tahu, Salabah tidak bosan meminta, bahkan mendesak Rasulullah untuk
memenuhi kemauannya. Kemudian dia tetap berkata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang kaya." Pinta Salabah. Meskipun kerap ditolak nih, Salabah tetap terus memohon dan terus memohon. Namun kali ini pun Rasulullah menolak kembali. Dan Rasulullah pun berkata, "Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya," tutur Rasulullah SAW. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Salabah kemudian mengucapkan sumpahnya. Kali ini Salabah pun bersumpah, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya," ujarnya. Rasulullah pun memegang janji Salabah. Dia akhirnya mengamini keinginan Salabah dan kemudian berdoa untuk Salabah agar Allah memberikan rizki dan memberkahinya. Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Salabah," ujar Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya Allah memenuhi doa Rasulullah, sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang sekali. Setiap hari dia berusaha mengemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dia jual. Salabah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada perang Badar. Meskipun seperti itu, Salabah masih istiqomah untuk tetap ikut dalam perang Badar, ikut panggilan jihad. Seusai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia mengembalakannya, mengemukkan yang kurus, dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka ternaknya beranak pinak, bak pelatung saking banyaknya, hingga Madinah menjadi penuh sesak dengan hewan ternaknya Salabah. Akibatnya, dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah, sehingga dia masih bisa sholat zuhur dan asar dengan berjamaah. Sholat berjamaah tinggal zuhur dan asar. Yang lainnya sendirian. Sedangkan sholat lainnya dilakukan sendiri. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya, Salabah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalaannya untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar saja. Tidak sholat dia, tidak berangkat sholat Jumat. Saat itu Rasulullah menangkap ada hal yang aneh dari Salabah. Dia pun bertanya kepada dua pengendara unta yang ditemuinya. Dan berkata, Rasulullah pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh Salabah?" Kemudian mereka menceritakan soal ternak Salabah kepada Nabi. Rasul pun terkejut dan bersabda, "Aduh celaka Salabah. Aduh celaka Salabah. Celaka Salabah," tuturnya. Itu Rasulullah SAW ya. Salabah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. Dia berkata, "Ini hanyalah pajak," kata Salabah. "Ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini." "Pergilah sehingga selesai tugasmu," ujarnya kepada orang yang diminta Rasulullah untuk mengambil zakat. "Nanti kembali lagi kepadaku." Ejek lak Salabah kepada utusan Rasulullah. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Nabi dan membuat beliau gusar. Maka Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77
yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ayat tersebut berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar atau bersumpah akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal mereka, sebab mereka telah memungkiri, ingkar, dan berdusta. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan terkait sifat orang yang munafik apabila bicara, berdusta, berjanji, mengingkari, apabila dipercaya, berkhianat. Nah, ketika ayat itu disampaikan, Rasulullah kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah. Kemudian apa yang terjadi? Salabah langsung kalang kabut. Dia pun langsung pergi menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun apa yang terjadi? Nabi tidak mau menerimanya. Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu, wahai Salabah. Kemudian Salabah yang sangat menyesal melaburi, mengambil debu, pasir, kemudian ditaburkan ke kepalanya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, inilah amalanmu. Aku telah merintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku. Dan antum tahu, ketika Rasulullah wafat, Salabah zakatnya belum diterima. Sampai kepada khalifahan Abu Bakar, Salabah datang untuk diterima zakatnya. Tapi Abu Bakar menolak. Katanya apa? Sesungguhnya ketika di zaman Rasulullah aja Rasulullah tidak mau menerimamu, bagaimana denganku? Nah, kemudian Abu Bakar meninggal. Diganti khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya menolak zakatnya Salabah. Kenapa? Karena di zaman Rasul pun ditolak, bagaimana di zaman beliau? Seperti itu terus ya. Nah, dari hikmah tadi apa? Bahwa hikmahnya adalah ketika seseorang sudah punya kekayaan, maka dia wajib berzakat. Terutama zakat peternakan. Ya. Jadi tema hari ini adalah tentang zakat, wajibnya zakat peternakan. Nah, ini pernah dicontohkan di zaman Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang punya ternak yang banyak, kemudian dia diwajibkan untuk berzakat. Siapa tahu nanti ada di antara antum nih menjadi pengusaha ternak. Ya, ternak kambing, ternak unta, ternak sapi, maka ketika sudah mencapai nisabnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk apa sih dikeluarkan? Tentu tujuan zakat salah satunya adalah untuk membersihkan harta kita. Untuk membersihkan harta kita dari sesuatu yang kotor. Dan manfaat zakat tentunya nanti akan diberikan kepada 8 asnaf. Dan untuk orang miskin, du'afa, dan segala macamnya. Nah, ini adalah pembahasan tentang zakat peternakan di awal. Nanti ada periode berikutnya, ada part kedua tentang pembahasan zakat peternakan. Seperti apa syaratnya, rukunnya, tata caranya, nanti kita bahas insya Allah pada periode pertemuan berikutnya. Maka pada kesempatan kali ini Ustadz ingin membaca sebuah ayat Al-Quran, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 42 yang bunyinya, Ustadz bacakan,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu menyembunyikan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu ya, jadi tadi ayatnya kurang satu ayat dari ayat 43. Jadi ayat 42 sampai 43 ini tentang kewajiban untuk tidak boleh menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan harta, harus diperlihatkan, bahkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi ada kewajiban sholat, yang kedua baru zakat. Baik ikhwan akhwat, semoga itu menjadi inspirasi kita ketika menjadi seorang muslim yang kaya dalam hal peternakan, dalam hal kekayaan, maka kita mempunyai kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu mengeluarkan zakat yang berupa zakat peternakan. Kita tidak boleh menyembunyikan, apalagi kikir ya, seperti itu. Baik, itu saja dari Ustadz. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari Ustadz Edi. Semoga pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.